Pada 11 September hingga 14 September 2022, Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta menjadi tuan rumah kedatangan Mission Pegas 2022 Angkatan Udara dan Angkasa Perancis. Mission Pegas 2022 memboyong 3 pesawat tempur Rafale, 2 pesawat angkut dan tanker A330 MRTT dan 1 pesawat angkut A400M. Hal demikian selain mempromosikan kepentingan politik dan pertahanan Prancis, juga mempromosikan kepentingan ekonomi Prancis di Indonesia. Salah satu kepentingan ekonomi Prancis tersebut adalah menjaga kelangsungan industri dirgantaranya melalui kerjasama dengan Indonesia. Bukan saja tentang perdagangan alutsista, tetapi pula kerjasama industri pertahanan antara Prancis dan Indonesia. Dassault Aviation sebagai produsen Rafale dan Airbus sebagai pembuat A330 MRTT dan A400M bermarkas di Prancis, sehingga memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar terhadap negara itu. Pabrikan Dassault Aviation merupakan perusahaan yang murni dimiliki oleh Prancis, sedangkan Airbus adalah firma multinasional Eropa di mana Prancis merupakan salah satu pemegang sahamnya. Sebagai ilustrasi, Dassault Aviation pada 2021 membukukan pendapatan senilai 7,2 miliar euro dan mempekerjakan lebih dari 14.000 orang. Mengacu pada itu, dapat dibayangkan betapa besar kontribusi pabrikan itu terhadap ekonomi Prancis baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain Dassault Aviation, Prancis juga mempunyai galangan Naval Group yang mencatat pendapatan sebesar 3,7 miliar euro pada 2019 dan memiliki pegawai lebih dari 15.000 orang. Produk Naval Group diantaranya adalah kapal perang baik kapal permukaan maupun kapal selam, di mana sebagian produknya diekspor ke negara-negara lain. Kehadiran industri pertahanan seperti Dassault Aviation dan Naval Group menyumbangkan pula kontribusi ekonomi yang besar terhadap Prancis selain menjadi wajah keunggulan teknologi Prancis di dunia internasional. Singkatnya, kepentingan politik Prancis yaitu strategic autonomy berpadu serasi dengan kepentingan ekonomi Prancis sehingga berkontribusi besar pada ekonomi negara tersebut. Di Indonesia, ambisi pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri terlihat dengan penandatanganan berbagai Memorandum of Understanding dengan negara atau perusahaan asing terkait produksi bersama alutsista, offset dan transfer of technology, pemberian penyertaan modal negara kepada BUMN industri pertahanan, hingga baru-baru ini pendirian Defense ID. Selain untuk meningkatkan kemandirian pertahanan Indonesia, ambisi ini juga didasari oleh kenyataan bahwa pembangunan industri pertahanan akan memberikan keuntungan ekonomi bukan hanya untuk pemerintah pusat ataupun BUMN industri pertahanan, tapi juga pemerintah serta tenaga kerja lokal hingga usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Sebagai contoh, berdasarkan laporan tahun 2020, PT Pindad secara langsung membayar pajak daerah hingga 2,5 miliar rupiah dan memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal, khususnya di pabrik utama di Bandung, Jawa Barat dengan kuota mencapai hingga 60%. BUMN industri pertahanan juga memberikan bantuan teknis, manajemen, hingga permodalan bagi ratusan hingga ribuan UMKM, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di luar perusahaan, termasuk yang memiliki bidang usaha atau ilmu serupa. Manfaat ekonomi ini menjadi alasan mengapa pemerintah daerah seringkali mendukung rencana pembangunan industri pertahanan di wilayahnya. Misalnya, pemerintah Provinsi Lampung mendukung rencana pemerintahan pusat dan Kementerian Pertahanan untuk merelokasi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL Indonesia ke provinsi itu dengan harapan bahwa akan terbukanya banyak lapangan kerja baru bagi penduduk lokal. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung wacana pemindahan PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia ke Bandara Internasional Kertajati untuk membantu pengembangan Kabupaten Majalengka, sekaligus agar nantinya fasilitas lama kedua perusahaan tersebut yang saat ini berada di kota Bandung dapat dialihfungsikan misalnya untuk menjadi tempat wisata. Secara ideal, industri pertahanan strategis dapat memberikan multiplier effect perekonomian yang lebih besar jika kedepannya lini produksi, penguasaan teknologi serta kontrak yang didapatkan dari pemerintah bertambah. Salah satu langkah strategis utama yang harus diambil oleh pemerintah untuk dapat mengembangkan industri pertahanan dalam negeri adalah dengan mencari mitra negara dan perusahaan asing dengan tawaran pembelian alutsista terbaik yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan operasional TNI, namun juga memenuhi ambisi mengubah belanja pertahanan
pertahanan menjadi investasi pertahanan. Terkait manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah dan tenaga kerja lokal, salah satu tolak ukur utama dalam memilih tawaran kerjasama adalah apakah alutsista yang nantinya akan dibeli dapat dibuat di Indonesia atau tidak. Beberapa tahun terakhir, Indonesia banyak menjajaki dan menerima tawaran alutsista dari berbagai negara. Salah satunya adalah Prancis melalui rencana pembelian jet tempurvel dan kapal selam kelas Scorpion. Dalam tawaran kerjasama kapal selam, Prancis melalui Naval Group menawarkan proposal bahwa jika Indonesia membeli 2 unit Scorpion, kedua kapal tersebut dapat dibangun oleh PT PAL Indonesia di Surabaya. Selain itu, sebagai bagian dari kontrak, Prancis juga menawarkan bantuan pada PT PAL Indonesia untuk mendirikan pusat riset baterai lithium-ion. Adanya unsur dual teknologi berupa baterai lithium-ion yang dapat digunakan di kapal selam hingga mobil elektrik ini dapat meningkatkan potensi keuntungan dari belanja pertahanan karena dapat membuat PT PAL Indonesia terhubung dengan industri nikel dan baterai listrik lainnya di tanah air yang saat ini juga sedang dibangun oleh pemerintah. Pembangunan industri pertahanan nasional apabila dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat dan TNI, namun juga pemerintah serta masyarakat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedepan, selain menjamin terpenuhinya kebutuhan alutsista TNI, pemerintah juga harus memastikan agar pembangunan industri pertahanan dan pemilihan mitra asing memiliki kontribusi positif terhadap ekonomi Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah.